Sekilas pandang ke halaman sekolah, para pelajar Bumiputra berdiri dalam barisan menyimak pidato dari residen. Di sekeliling upacara resmi pembukaan, terlihat barisan masyarakat Bumiputra menyaksikan dari kejauhan. Mereka datang untuk melihat apa yang sedang terjadi di tanah mereka sendiri. Di pagi hari, kalangan Eropa di Hindia Belanda sering memulai hari dengan sebuah perjalanan ringan, baik dengan kereta kuda, sepeda, maupun mobil. Setiap pagi, anak-anak Eropa di Hindia Belanda berangkat sekolah dengan pakaian rapi dan pengawalan staf rumah tangga. Sebagian naik delman atau mobil pribadi, tergantung status sosial keluarganya. Selesainya jam pelajaran di Gymnasium Weltevreden menandai akhir aktivitas belajar para siswa Eropa pada hari itu. Tepat di luar pagar sekolah, beberapa tram telah disiapkan untuk menjemput para pelajar pulang ke rumah masing-masing. Di era Hindia Belanda, candu bukan barang haram dalam hukum kolonial. Justru sebaliknya, pemerintah kolonial secara resmi mengelola, mengawasi, dan menarik pajak dari penjualan candu kepada penduduk lokal. Tahun belum genap memasuki 3 dekade abad ke-20. Di wilayah Kopo, Hindia Belanda, sebuah institusi pertanian baru berdiri, Landbouw School, sekolah pertanian milik pemerintah kolonial. Dalam tayangan ini, kita saksikan kedatangan residen, pejabat tertinggi pemerintah Belanda di daerah ini, beserta rombongan resmi, sebagai bagian dari seremoni pembukaan sekolah. Kedatangannya bukan sekadar simbol kekuasaan, ia juga membawa pesan. Pertanian akan menjadi salah satu poros ekonomi yang dikelola, diawasi, dan dikembangkan sesuai kepentingan kolonial. Sekilas pandang ke halaman sekolah, para pelajar Bumiputra berdiri dalam barisan menyimak pidato dari residen. Di balik pidato itu tersimpan pesan klasik kekuasaan, mendidik namun sekaligus mengarahkan. Para siswa ini akan diajari teknik pertanian modern, namun dalam kerangka sistem yang tetap berpihak pada kepentingan kolonial. Ini bukan sekadar pendidikan. Ini adalah cara untuk membentuk tenaga kerja terampil demi memperkuat sistem perkebunan dan produksi yang menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Di sekeliling upacara resmi pembukaan, terlihat barisan masyarakat Bumiputra menyaksikan dari kejauhan. Mereka datang untuk melihat apa yang sedang terjadi di tanah mereka sendiri. Wajah-wajah yang hadir mencerminkan rasa ingin tahu, harapan, sekaligus jarak. Sekolah pertanian ini dibuka dengan upacara yang megah, namun tidak semua yang hadir akan merasakan manfaat langsung dari institusi ini. Bagi banyak orang Bumiputra, sekolah semacam ini tetap menjadi simbol keterbatasan. Pendidikan memang disediakan, tapi dengan syarat dan kendali yang ketat dari pemerintah kolonial. Hanya segelintir yang akan diterima sebagai murid dan sebagian besar tetap menjadi penonton dalam pembangunan yang tidak mereka kendalikan. Namun kehadiran mereka hari itu mencatat satu hal penting, bahwa masyarakat lokal menyadari betapa pendidikan menjadi kunci dan betapa pintu itu belum sepenuhnya dibuka untuk semua. Inilah momen arak-arakan resmi sebagai bagian dari seremoni pembukaan sekolah pertanian di Kopo. Barisan peserta terdiri dari murid-murid Bumiputra, staf sekolah, dan pejabat Belanda yang beriringan menyusuri halaman. Tertib dan formal, pawai ini menggambarkan bagaimana pendidikan di masa kolonial dibingkai dalam simbol-simbol kekuasaan. Sang murid berjalan di belakang, pejabat di depan, dan penonton menyaksikan dari sisi luar pagar. Bagi pemerintah kolonial, pawai ini bukan sekadar seremonial. Ia adalah bagian dari pesan bahwa kemajuan hanya bisa dicapai jika tetap berada di bawah bimbingan dan pengawasan mereka. Namun bagi sebagian rakyat Hindia, pawai ini juga menyimpan semangat baru.
bahwa lewat pendidikan terbuka jalan untuk menantang ketimpangan dan membangun masa depan yang merdeka. Pada tahun 1912, kamera menyorot kawasan hunian Eropa, dikenal sebagai Wijke Eropa, yang dibangun terpisah dari pemukiman penduduk lokal. Rumah Eropa di Hindia dirancang khusus untuk iklim tropis. Bentuknya besar, beranda lebar, dengan atap tinggi dan jendela banyak untuk sirkulasi udara. Gaya arsitekturnya menggabungkan unsur kolonial Eropa dan adaptasi lokal, praktis sekaligus simbol status. Di pagi hari, kalangan Eropa di Hindia Belanda sering memulai hari dengan sebuah perjalanan ringan, baik dengan kereta kuda, sepeda, maupun mobil. Perjalanan ini adalah bagian dari gaya hidup kolonial, menikmati udara segar sebelum terik matahari datang. Rute yang dilalui biasanya melintasi jalan-jalan besar yang rindang, melewati kawasan perkebunan, pemukiman elit, atau pusat kota yang masih lengang. Momen ini menjadi simbol ketenangan sebelum aktivitas pemerintahan dan bisnis kolonial dimulai. Bagi kalangan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, kehidupan sosial diatur oleh ritme harian yang cukup mapan. Salah satu kegiatan penting adalah berbelanja dan melakukan kunjungan sosial yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status dan bagian dari tata krama kolonial. Biasanya pagi hari dimulai dengan perjalanan singkat ke pusat kota, menggunakan kereta kuda atau mobil bagi yang lebih berada. Mereka mengunjungi toko-toko kelontong milik Eropa atau Tionghoa, toko roti, serta butik pakaian dan toko barang mewah yang menyediakan kebutuhan rumah tangga bergaya Eropa, mulai dari porselen hingga parfum dari Rotterdam atau Paris. Di pasar yang lebih tradisional, para nyonya Eropa kadang diwakilkan oleh pembantu rumah tangga lokal. Namun beberapa tetap datang langsung untuk memilih bahan makanan segar seperti buah, sayur, dan rempah. Setelah itu, hari dilanjutkan dengan kunjungan sosial ke rumah sesama keluarga Eropa, seringkali di kawasan elit seperti Menteng di Batavia, Darmo di Surabaya, atau Bragaweg di Bandung. Kunjungan ini dilakukan untuk menjaga hubungan sosial, berbagi kabar, atau sekadar minum teh di beranda sambil menikmati udara tropis. Para wanita mengenakan gaun ringan khas tropis, sementara laki-laki mengenakan pakaian safari atau busana semi-formal bergaya kolonial.
Kegiatan sederhana ini tampak ringan, namun sesungguhnya mencerminkan struktur sosial kolonial yang rapi dan hierarkis, di mana setiap gestur, sapaan, dan bahkan rute belanja memperlihatkan posisi seseorang dalam masyarakat Hindia Belanda. Di baliknya tersimpan pula ironi, sebuah gaya hidup Eropa yang dipertahankan sepenuhnya di negeri tropis dengan bantuan tenaga lokal dan infrastruktur kolonial yang menopangnya. Setiap pagi, anak-anak Eropa di Hindia Belanda berangkat sekolah dengan pakaian rapi dan pengawalan staf rumah tangga. Sebagian naik delman atau mobil pribadi, tergantung status sosial keluarganya. Ini mencerminkan struktur masyarakat kolonial, di mana pendidikan dan akses transportasi menunjukkan garis pemisah yang jelas antara warga Eropa dan penduduk Bumiputra. Pagi hari di lingkungan kolonial dimulai dengan aktivitas rumah tangga. Seorang penjual pisang dari kalangan Bumiputra tampak datang menawarkan dagangannya di halaman rumah. Tanpa harus pergi ke pasar, ibu rumah tangga Eropa bisa memenuhi kebutuhan dapurnya dari para pedagang keliling yang biasa berkeliling permukiman elit. Interaksi ini tampak sederhana, namun menyimpan gambaran sosial yang dalam. Sistem kolonial memosisikan penduduk lokal sebagai penyedia jasa dan barang, sementara kaum Eropa menikmati kenyamanan logistik langsung dari tempat tinggalnya. Di halaman rumah bergaya kolonial, seorang tukang kebun pribumi bekerja merawat tanaman dengan tekun. Ia diawasi langsung oleh nyonya rumah, seorang perempuan Eropa yang berdiri di beranda sambil menikmati pagi. Di sisi lain rumah, seorang pembantu perempuan dari kalangan Bumiputra menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya. Anak-anak Eropa bersiap menyambut hari, sementara seluruh aktivitas rumah tangga dijalankan oleh para pekerja lokal. Gambaran ini mencerminkan sistem sosial di masa kolonial. Keseharian masyarakat Eropa di Hindia Belanda bertumpu pada tenaga kerja Bumiputra yang ditempatkan dalam peran-peran pendukung, baik di kebun, dapur, maupun ruang pelayan.
Selesainya jam pelajaran di Gymnasium Weltevreden menandai akhir aktivitas belajar para siswa Eropa pada hari itu. Sekolah ini adalah salah satu lembaga pendidikan menengah atas paling prestisius di Hindia Belanda, yang terletak di kawasan elit Batavia. Tepat di luar pagar sekolah, beberapa tram telah disiapkan untuk menjemput para pelajar pulang ke rumah masing-masing. Moda transportasi umum ini memang menjadi bagian dari sistem perkotaan yang tertib dan efisien pada masa itu, terutama bagi keluarga-keluarga Belanda dan kaum elit Eropa. Adegan ini bukan hanya memperlihatkan rutinitas pulang sekolah, tapi juga menunjukkan bagaimana pendidikan, transportasi, dan tata kota kolonial dirancang untuk mendukung kehidupan kaum penjajah secara sistematis dan terstruktur. Sementara anak-anak Bumiputra hanya sedikit yang bisa mengakses pendidikan serupa, para pelajar Eropa sudah menikmati kenyamanan dan kemudahan fasilitas kolonial sejak dini. Anak-anak sekolah terlihat bermain dan berinteraksi bersama huisvrienden mereka, istilah yang digunakan untuk menyebut pengasuh atau pendamping rumah tangga dari kalangan Bumiputra. Hubungan ini memperlihatkan realitas sosial Hindia Belanda saat itu, di mana anak-anak Eropa sejak kecil diasuh dan didampingi oleh warga lokal yang digaji sebagai bagian dari sistem pelayan domestik. Mereka seringkali dipanggil dengan nama panggilan Belanda, namun berasal dari keluarga Bumiputra yang hidup dalam keterbatasan. Adegan ini tidak hanya menunjukkan sisi keseharian kehidupan kolonial, tapi juga bagaimana relasi kuasa dan kelas sosial sudah dibentuk sejak usia dini antara anak-anak penjajah dan para pelayan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Film ini dibuka dengan suasana di Kali Ciliwung, nadi air yang membelah Batavia sejak zaman VOC. Di tepiannya terlihat puluhan perahu bersandar, saling rapat, dan berjajar. Inilah potret ekonomi rakyat kecil Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana air menjadi urat nadi perdagangan, angkutan, dan penghidupan harian. Sebagian perahu digunakan untuk mengangkut hasil bumi, sebagian lainnya menjadi tempat tinggal terapung. Para pemiliknya adalah penduduk Bumiputra yang menggantungkan hidupnya pada aliran sungai ini jauh dari kemegahan kawasan kolonial di utara sana. Kali Ciliwung menjadi saksi pertarungan hidup antara rakyat jelata yang mengandalkan dayung dan segelintir elit yang bersandar pada kekuasaan kolonial. Sepasang laki dan perempuan duduk bersisian di luar ruangan. Di hadapan mereka alat-alat untuk mengolah candu telah disiapkan. Mereka mulai menggulung lintingan, mencampur, membentuk, lalu menyalakan api. Tidak tergesa, tidak sembunyi. Aktivitas itu mereka lakukan dengan santai, bahkan bergantian, seolah telah menjadi bagian dari rutinitas bersama. Adegan ini bukan hanya menampilkan praktik menghisap candu, tetapi juga memperlihatkan bahwa zat adiktif ini telah menyatu dalam kehidupan sosial, bahkan melintasi batas gender. Laki-laki dan perempuan duduk bersama dalam satu lingkaran kebiasaan yang dipicu oleh sistem. Di era Hindia Belanda, candu bukan barang haram dalam hukum kolonial. Justru sebaliknya, pemerintah kolonial secara resmi mengelola, mengawasi, dan menarik pajak dari penjualan candu kepada penduduk lokal. Ia dijadikan alat pemasukan negara sekaligus sarana kontrol sosial, yang terlena oleh candu tak lagi menjadi ancaman politik. Inilah salah satu wajah Hindia Belanda yang jarang disebut. Candu sebagai alat kendali, dilegalkan dan disebarkan dengan akibat jangka panjang bagi banyak keluarga Bumiputra. Inilah tayangan dari dalam penjara di Batavia. Tempat para tahanan pribumi dulu umumnya digunakan untuk kerja paksa di luar ruangan. Namun dalam beberapa tahun terakhir sebelum rekaman ini diambil, sistem mulai diarahkan ke pekerjaan yang lebih produktif dan bersifat pelatihan keterampilan. Di sini kita melihat para tahanan sedang memecah batu menjadi kerikil. Hasilnya digunakan untuk pengerasan jalan. Aktivitas ini tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari rutinitas kerja agar mereka bisa belajar dan tetap aktif selama masa hukuman. Para tahanan yang sedang bekerja di dalam bengkel penjara. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah anyaman, kerajinan tangan yang membutuhkan ketekunan dan keahlian jari. Pihak administrasi memilih pekerjaan ini karena dianggap paling sesuai dengan keterampilan yang dimiliki para tahanan pribumi. Mereka merangkai bahan-bahan alami seperti rotan atau bambu menjadi perabot sederhana, tikar atau wadah serbaguna. Selain mengisi waktu selama masa tahanan, pekerjaan ini juga bertujuan membekali mereka dengan keahlian praktis yang bisa dimanfaatkan setelah bebas. Di bagian penjahitan, para tahanan dilatih untuk membuat pakaian seragam dan perlengkapan kain lainnya. Aktivitas ini berlangsung di dalam ruang kerja yang sederhana namun tertib. Mesin jahit manual digunakan untuk menjahit, sementara yang lain memotong kain, mengukur pola, atau menyusun hasil akhir. Kegiatan menjahit ini bukan hanya bersifat produktif, tapi juga dimaksudkan untuk mendidik keterampilan praktis yang kelak dapat dipakai setelah menyelesaikan masa hukuman. Dengan sistem kerja yang teratur, penjara mencoba memberikan disiplin sekaligus pelatihan keterampilan tangan yang bermanfaat. Di bengkel pembuatan tong, dikenal sebagai quiperage, para tahanan dilatih membuat wadah kayu seperti tong dan ember.
Mereka bekerja menggunakan alat-alat pertukangan tradisional, menyusun papan-papan kayu melingkar, lalu memperkuatnya dengan besi pengikat. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian tinggi, karena setiap potongan kayu harus pas agar tong dapat menampung cairan tanpa bocor. Hasil produksi dari cooperage biasanya digunakan untuk keperluan dapur umum, penyimpanan air, atau dikirim ke keperluan pemerintahan sipil. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari pembinaan kerja keras dan keterampilan praktis bagi para narapidana. Para narapidana yang menjalani hukuman kurungan di Celstraf, diberi waktu khusus untuk keluar dari ruang tahanan dan menghirup udara segar. Kegiatan ini disebut gelucht, yakni jam-jam penghirupan udara di luar sel yang dilakukan secara teratur setiap hari. Biasanya mereka dibawa ke halaman dalam penjara, berjalan membentuk barisan atau sekadar berdiri diam di bawah pengawasan ketat sipir. Waktu untuk gelucht tidak panjang, namun dianggap penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para tahanan selama masa hukuman mereka. Praktik ini sudah menjadi standar dalam sistem pemasyarakatan modern pada masa itu, yang mulai memberi perhatian pada kesejahteraan dasar narapidana. Setiap hari, Direktur Penjara turun langsung memeriksa laporan harian tentang kondisi para narapidana. Dalam momen ini, ia juga menginspeksi makanan siang, het midakmal, yang akan dibagikan kepada para tahanan. Pemeriksaan ini mencakup kuantitas dan kualitas makanan, kebersihan dapur, serta kesesuaian menu dengan standar yang ditetapkan. Tindakan ini mencerminkan penerapan disiplin administratif sekaligus bentuk pengawasan langsung terhadap kesejahteraan dasar para narapidana. Direktur bertanggung jawab memastikan bahwa setiap prosedur berjalan tertib dan manusiawi dalam lingkungan tahanan. Para staf Eropa bersiap memasuki area kerja. Mereka mengenakan pakaian formal, lengkap dengan topi dan perlengkapan dinas, menandakan peran administratif dan pengawasan yang mereka emban. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang administrasi, teknis, atau pengawasan lembaga negara, seperti penjara, kantor pemerintahan, atau fasilitas produksi. Kehadiran mereka mencerminkan struktur sosial dan sistem birokrasi yang berjalan saat itu, di mana posisi-posisi strategis masih didominasi oleh warga Eropa yang ditugaskan dari pusat pemerintahan. Setelah menyelesaikan kerja harian, para narapidana bergerak bersama menuju tempat makan siang. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati proses pemeriksaan atau penggeledahan satu persatu oleh petugas. Langkah ini dilakukan sebagai prosedur keamanan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa keluar dari tempat kerja, serta menjaga keteraturan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan berlangsung cepat namun sistematis, menandakan kontrol yang ketat dalam keseharian narapidana. Makan siang disajikan dalam ketel-ketel logam kecil yang dibagikan satu persatu kepada para narapidana. Setelah menerima jatah masing-masing, mereka menyantap makanan dalam posisi jongkok berbaris. Posisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang umum di kalangan masyarakat lokal pada masa itu, namun juga menunjukkan kesederhanaan fasilitas yang tersedia di dalam penjara. Tidak ada meja makan atau kursi, semuanya dilakukan dengan cara yang paling dasar, dalam suasana yang tenang dan tertib. Pemandian harian bagi para narapidana dilakukan di sebuah bangunan sederhana yang berada di area luar kompleks penjara.
Dari tampak luar, fasilitas ini menyerupai kamar mandi umum, dikelilingi tembok tinggi untuk menjaga privasi dan keamanan. Kegiatan mandi ini merupakan bagian dari rutinitas harian yang dijadwalkan secara ketat sebagai upaya menjaga kebersihan tubuh dan kesehatan para tahanan. Disiplin dan keteraturan tetap dijaga, bahkan dalam urusan kebersihan pribadi. Hari Pembebasan atau yang disebut sebagai De Blijde Dag der Verlossing merupakan momen paling dinantikan oleh para narapidana. Setelah menjalani masa hukuman, mereka akhirnya bebas meninggalkan tembok penjara dan kembali ke masyarakat. Bagi banyak tahanan, hari ini bukan hanya soal bebas secara fisik, tapi juga harapan untuk memulai hidup baru, meninggalkan masa lalu, dan meraih kembali martabat sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, bagi aparat penjara, proses pembebasan dilakukan dengan seremonial sederhana namun penuh makna, menandai berakhirnya tanggung jawab negara atas individu tersebut. Obaka-san.